Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizalul Haq dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk menjelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah. Ayo kita ke poin pertama. Di sini ada pengertian. Pengertian dari sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang amat vital dalam tubuh. Kemudian, teman-teman, peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita ke peredaran darah besar terlebih dahulu. Peredaran darah besar atau sistemik merupakan sistem peredaran darah dari bilik kiri jantung dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta atau arteri utama. Darah dari sistem peredaran darah besar adalah jenis darah bersih yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Kemudian kita lanjut ke peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah jantung, paru-paru, jantung, atau lebih rincinya jantung bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali lagi ke jantung serambi kiri. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Urutan peredaran darah besar adalah jantung, bilik kiri, aorta, arteri, tubuh, vena, serambi kanan. Sistem peredaran darah besar disebut dengan sistem porta hepatika. Dalam sistem ini, sebelum darah kembali ke jantung, darah terlebih dahulu masuk ke dalam hati. Ini bertujuan untuk membersihkan darah dari berbagai racun yang diserap dari usus halus. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui pembuluh balik atau vena. Kemudian kita lihat ke kesimpulan peredaran darah besar. Sirkulasi peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung lalu ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar berfungsi memompa darah bersih yang di dalamnya terdapat kandungan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Dengan adanya peredaran darah besar, tubuh jadi mendapatkan nutrisi dan oksigen. Selanjutnya, yang kedua, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah jantung, paru-paru, jantung. Lebih rincinya, jantung bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali lagi ke jantung serambi kiri. Darah dari sistem peredaran darah kecil adalah jenis darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Darah kotor ini akan dibersihkan dalam paru-paru untuk setelahnya menjadi darah yang akan kaya oksigen. Darah kotor akan dialirkan ke bilik kiri jantung melalui vena paru-paru atau pulmonalis. Kesimpulan dari peredaran darah kecil, fungsi utama peredaran darah kecil adalah untuk mengalirkan darah ke paru-paru. Sirkulasi darah tersebut bertujuan untuk merubah kadar karbon dioksida serta oksigen yang terdapat di dalam darah melalui paru-paru. Kemudian kita ke poin selanjutnya, fungsi dari peredaran darah. Peredaran darah adalah alat yang berfungsi untuk mengedarkan semua nutrisi, oksigen, bahkan dalam proses metabolisme ke seluruh tubuh manusia.
Tidak hanya berfungsi untuk mengedarkan nutrisi dan oksigen, peredaran darah manusia juga berguna untuk mengeluarkan sisa metabolisme, yakni karbon dioksida, melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh, melawan penyakit, mendukung proses pemulihan luka, hingga mempertahankan setiap kinerja dari berbagai sistem organ dalam tubuh. Baik teman-teman, kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik sampai ke akhir. Segitu saja penjelasan singkat yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.